Duduk di depan komputer dalam waktu lama, pasti membosankan ya. Gak hanya itu, tubuh, otak, dan mata juga pasti kerasa lelah. Mengunjungi botanical garden atau kebun raya bisa menjadi solusi buat menyegarkan tubuh dan mata kamu nih Sobat Iptek. Ngomongin kebun raya, udah tahu belum sih? Kalau nggak cuma di Bogor loh ada kebun raya, di Cibinong juga ada kebun raya Sobat Iptek. Meski sama-sama menyandang status sebagai kebun botani, konsep kebun raya di Cibinong berbeda dengan di Bogor. Jika di Bogor tumbuh-tumbuhan yang ada ditata berdasarkan famili, maka di Cibinong dikelompokkan berdasarkan region pulau-pulau besar di Indonesia. Hai Sobat Iptek, kali ini saya Suara Wadina sudah berada di Kebun Raya Cibinong yang berlokasi di kawasan Sains Teknologi Insinyur Soekarno, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nah, seperti biasa kita belajar sains terkait dengan alat peraga sains. Namun kali ini sedikit berbeda, kita akan mengenal berbagai dunia tanaman. Kira-kira ada koleksi apa saja sih di Kebun Raya Cibinong ini? Tetaplah di Kepo Iptek. Halo Kak Dina. Mas Teguh ya? Ya. Oke, nah Sobat Iptek, saya sudah bersama dengan Mas Teguh. Pas banget nih, ini lagi diganggu sebentar? Nggak apa-apa ya, Mas Teguh ini akan membantu kita untuk bisa mengenal tanaman apa saja sih yang ada di sini. Nah Mas Teguh, ini di Kebun Raya Cibinong ada berbagai tanaman nih. Tadi saya sempat masuk dari dalam juga, dari luar juga. Nah itu ada beberapa tanaman, tapi saya agak bingung nih. Ini menarik sih sebenarnya. Ini yang pertama kita kemana dulu nih? Tanaman ini kan? Kita lihat tanaman ini dulu ya. Ini satu tanaman yang cukup langka dan menarik untuk kita gali informasinya. Kenapa tuh disebut langka? Ini pasti penasaran banget nih Sobat Iptek. Ya karena langka karena di hutannya sudah mulai punah dan kedua emang produksinya sih susah. Pengembangbiakannya itu lumayan susah. Ya. Betul. Kalau boleh tahu ini namanya tanaman apa? Ini tanaman gaharu. Tanaman gaharu, iya. Tanaman gaharu itu memiliki bahasa Latin atau ilmiahnya Gyrinopsis perstegii. Ya. Bisa diulang nggak tuh Mas Teguh, agak susah ya? Gyrinopsis perstegii. Gyrinopsis perstegii. Ya, rada sulit. Rada sulit. Rada sulit memang karena bukan bahasa kita sehari-hari. Tapi ya. kita lebih mengenal ini adalah tanaman gaharu namanya ya. Itu boleh tahu juga nggak asal mulanya dari mana? Gaharu itu sebenarnya tanaman asli Indonesia dari wilayah Maluku, Sulawesi. Ya. Nah, tanaman gaharu ini juga biasa disebut tanaman yang dari surga, Kak. Iya, karena wangian surga itu salah satunya wangian dari gaharu ini. Jadi kayu gaharu ini gubalnya atau resinnya, getah yang membeku itu bisa mengeluarkan aroma wangi yang sangat wangi gitu. Masya Allah, berarti ini kita jadi terlihat berasa di surga ya, kalau berada di samping gaharu. Nah, tapi kalau boleh tahu, tadi kan sempat benih atau apa yang dikeringkan? Yang kita manfaatin dari gaharu itu, dia ada gubalnya itu. Nah, jadi getah yang membeku di dalam batang gaharu ini, batang pohon ini, nanti dia akan mengeluarkan warna yang hitam. Dia ciri-ciri gaharu itu, gubal gaharu itu yang paling bagus, yang paling wangi itu berwarna hitam keabu-abuan. Hitam keabuan. Ya, tapi sebelumnya memang sudah pernah dilihat belum dalam kondisi getahnya seperti apa untuk tanaman yang ini? Ya, di sini yang bikin harganya dari gaharu itu mahal karena nggak semua tanaman gaharu itu bisa menghasilkan gaharu. Nggak bisa gubal gaharu itu nggak di setiap pohon gaharu ada. Jadi kalau alaminya itu dia sebenarnya proses mempertahankan diri dari mikroba yang masuk ke dalam jaringan batang dianya, sehingga si resin atau getahnya itu melindungi tanaman tersebut. Oke, nah ini patut juga nih kita belajar tentang berbagai tanaman yang ada di sini, khususnya tanaman gaharu. Kalau boleh tahu nih, sekarang umurnya udah berapa lama nih di sini? Ya, kalau ini umurnya baru 10 tahun. Baru 10 tahun? Iya, 10 tahun, 10 tahun biasa tanam ya. Kalau dihitung dari bibitnya yang kita ambil ini dari Sulawesi sana, mungkin udah 15 tahun.
Sudah 15 tahun. Kalau ditanam di kebun rayanya baru 10 tahun. Nah, tapi biasanya nih maksimal tanaman seperti gaharu ini bertahan sampai berapa tahun sih, Mas? Ya bisa sampai ratusan tahun, Kak. Ratusan tahun. Dan makin tua itu makin banyak gubal gaharunya dan makin kaya lah kita. Karena harganya itu kalau gaharu itu sekarang itu 40 sampai 50 juta per kilogramnya. Per kilogram? Per kilogram. Sampai 100 juta. Wow, itu makanya kenapa disebut langka banget ya. Apalagi saat ini yang ada di Kebun Raya Cibinong cuma satu ya? Cuma satu ini, koleksi tinggal satu-satunya. Nah, kalau kita berbicara di daerah lainnya itu sudah ada juga nggak sih tanaman gaharu? Ada. Kalau untuk daerah lain kayak di Jawa, di Kalimantannya sana juga, di Sulawesi sana juga ada perkebunannya. Nah, kalau berbicara tentang perawatan nih, Mas Teguh, ini kan kadang kan kondisi kita kan memang tropis ya di Indonesia ini. Nah, pasti kan kalau misalnya lagi cuaca tidak menentu atau mungkin dalam keadaan yang panas terik, cuaca ekstrim katakanlah, itu bagaimana sih untuk perawatan tanaman yang ada di sini? Ya, kalau untuk perawatan tanaman yang ada di sini, kalau kita kemarau panjang, kita akan melakukan penyiraman. Kita melakukan penyiraman itu seminggu sekali sampai ada hujan rutin. Untuk kalau di sini kita alami, Mbak, kita nggak pakai pestisida ya. Untuk mengobati tanaman ini kita hanya pakai alami, itu kayak pupuk kandang saja, pupuk kandang aja yang alami. Berarti kalau misalnya ini kan tentunya banyak banget tanaman yang juga saya masih ingin tahu nih di sekitar Kebun Raya Cibinong ini. Tapi kira-kira kita di sini mau kemana lagi ya, Mas Teguh? Ya, nanti kita habis ini kita mau lihat tanaman buahnya yang langka di sini. Kita akan jalan-jalan berjarak agak jauh ya? Iya. Agak jauh. Tapi semangat lah ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Kepo Iptek. Oke Sobat Iptek, kalau tadi kita sudah mencari tahu tentang tanaman gaharu, kali ini kita menuju ke tanaman apa nih yang ada di belakang kita saat ini ya, Kak Teguh ya? Ya ini tanaman bisbul, Kak. Bisbul itu salah satu tanaman buah yang ada di Kebun Raya Cibinong. Cuman ini buahnya buah unik dan langka, nggak ada di pasaran, jarang di pasaran gitu. Jadi ini kita memang mencari tahu tanaman yang langka-langka ya saat betul. Ini ya. Tanaman buah yang langka. Bisbul. Bisbul. Kenapa namanya bisbul? Nah, karena bentuk buahnya itu bulat seperti bola baseball. Jadi orang Indonesia kan suka melesetin kata tuh, jadi panggilnya ini buah bisbul. Buah bisbul ya. Nah, kalau boleh tahu manfaatnya, biasanya kan kalau buah ini kan punya manfaat masing-masing ya. Kalau untuk bisbul ini apa saja manfaatnya? Ya, manfaatnya sangat banyak ya, Kak. Buah bisbul itu mengandung banyak karbohidrat, vitamin, dan juga lemak. Ada lemaknya, cuman lemak nabati ya. Dan dagingnya yang lembut itu teksturnya jadi membuat buah ini juga dinamakan buah mentega. Sebutannya buah mentega. Iya. Untuk kandungan vitaminnya sendiri sini ada vitamin A dan C dia. Dan juga kaya akan serat. Nah, ini penting banget nih kalau berkaitan dengan buah pasti kaya akan serat. Oke banget nih kalau untuk melancarkan pencernaan ya. Biasanya yang suka bermasalah akan pencernaan ini bisa langsung konsumsi buah mentega ya, sebutannya buah mentega atau bisbul. Dan yang paling penting juga ternyata bermanfaat untuk kesehatan kita, terus juga untuk daya tahan tubuh. Ini bisa juga nggak sih mengkonsumsi? Karena ada vitamin A dan C itu kan antioksidan untuk tubuh, jadi bisa menghindarkan kita dari radikal bebas. Nah ini kalau tadi kan memang susah untuk ditemui di sekitar kita gitu ya. Tapi biasanya kalau di wilayah Jawa Barat kita bisa temuin juga nggak sih? Ada. Di ini buah khas Kota Bogor. Kalau di Kebun Raya Bogor, di Pasar Bogor, pasti banyak buah-buah ini dipajang di pinggir-pinggir kebun raya atau pasar Bogor itu. Wah, jadi buat kalian yang lagi jalan-jalan ke Kota Bogor ya. Nah, ini juga bisa menikmati seperti apa sih buah bisbul ini. Nah, nanti saya juga pengen coba nih. Boleh, tapi kalau kita ngobrol-ngobrol lagi nih, sebenarnya selain ada manfaat, tentu bagaimana juga sih untuk kita bisa memproduksi buah bisbul ini, caranya gitu? Kalau caranya kalau untuk mempercepat nanti kita bisa lakukan kayak teknik okulasi. Jadi si buah bisbul ini kan masa produksinya buahnya itu 8 sampai 10 tahun. Jadi untuk mempercepat kita lakukan okulasi. Jadi bisa memotong setengah dari masa dia berbuah.
tadinya 8 tahun, 10 tahun bisa 4 tahun bisa berbuah. Jadi pohonnya sependek ini bisa berbuah. Nah ini hanya satu saja di Kebun Raya Cibinong? Banyak. Kita sepanjang jalan ini semua pohon bisbul. Dan ada yang pohonnya udah 25 tahun atau 30 tahunan. Iya. 30 tahunan? Iya. Itu dilihat dari apanya sih? Semakin pendek atau semakin tinggi atau Semakin semakin lebat? tinggi dan gitu? semakin lebat, terus batangnya semakin besar, diameter batangnya. Oke, nah ini juga kalau boleh tahu Mas, tadi kan hampir kurang lebih 4 tahun ya? Ya. Untuk bisa dia tumbuh gitu ya, buahnya betul. kurang lebih 4 tahun, berarti cukup lama juga ya Iya. untuk bisa menikmati. Kalau di masa sekarang ini nih, tahun-tahun sekarang ini apakah memang lagi saatnya dia berbuah atau gimana? Dia untuk berbuah tengah tahun dan akhir tahun, Kak. Dan saat ini di belakang Kakak itu udah mulai ada buahnya. Hai, Bisa gimana dilihat nih? sendiri bentuk buahnya Sudah seperti lihat itu. dong ya, ini bagaimana buahnya sudah mulai panen gitulah ya. Nah, tapi ini udah bisa dikonsumsi belum? Oh, itu belum bisa, Soalnya Kak. daripada ngobrol terus kan ya, Betul. ini lumayan juga bisa mencicipi. Jadi ini belum bisa? Belum bisa, ini masih Oh, belum mentah. bisa. Jadi kalau bisbul itu seperti durian, kita nyari yang ada di bawah. Nah, kebetulan ini fresh from the oven. ya. gitu Jadi ya. yang bisbul jatuhan lebih enak rasanya daripada yang kita petik di atas, di Gitu. pohonnya gitu. Gimana kalau kita langsung coba? Boleh ya? Nah, ini Nah, ada. ini ada Tunjukin dulu buahnya ke Sobat seperti Iptek. ini. Jadi Jadi kalau dari- udah mateng, dia warnanya itu kemerahan dengan kalau bulunya ini diusap ada warna pink seperti ini. Ya. Nah, ini Dan ini memang- kalau udah mateng wanginya khas, Kak. Oke, kita coba. Dia seperti Ini kayak buah kesemek ya? Atau? ya emang satu kerabat, Kak, sama Oh, satu kesemek. kerabat, sahabatan ya? Sahabat, masih satu genus dia sama kesemek. Nah, ini yang paling penting kayak akan serat, Nah, terus betul. juga manfaatnya baik untuk kesehatan. Kalau gitu boleh ya saya Boleh. cobain yang satu, Siap. bawa pulang boleh nggak? Atau makan di sini aja ya? Kata gue ya, Iya. boleh. Saya kita makan coba di sini. kupas dulu ya. Wah, nah ini kan bulunya agak Nah, bulu ya. ya sebenarnya, tapi gimana? Aman nggak sih untuk Ini sebenarnya kulit bulunya itu nggak aman buat kulit. kita? Oh, malah nggak aman. Bisa bikin gatal-gatal juga. Karena ini emang proteksi si tanaman dipotong ini boleh? biar dia tidak dimakan serangga atau hewan sebelum matang. Nah, daging buahnya seperti ini bentuknya. Oke. Ya, Kayak apel sih sebenarnya ya. betul. Saya cicip sedikit Boleh. saja deh ya. Saya kupas dulu ya. Biar terhindar Boleh ya. dari apa Sambil cari bulunya. tahu, kita sambil cobain rasanya seperti apa. Langsung loh ini dari pohonnya. Sedikit aja kali, sisanya bawa pulang. Salah ya. Boleh. Nah ini kita cobain. Bener sih, ini kayak akan serat. Mungkin kalau biasa kita cicipi yang sering kita temui itu kayak buah pepaya, Iya. itu kan seratnya juga banyak ya. Nah sekarang kita cobain. Gimana rasanya? Manis, enak. Mas, unik ya. Bener-bener. Ada rasanya beda dari Unik. buah yang lain ya. Iya, tapi ini Kayak rasanya manisnya. lebih kayak pir, apel, sejenisnya Campuran buah itu ya? Iya. Dan apa Aha. sebut buah mentega karena teksturnya kan lembut gitu, seperti Mentega. mentega gitu ya. Enak juga nih. Nah, sebenarnya kalau berbicara tentang buah ini, bagaimana sih kalau untuk perawatannya, apa sama juga seperti tanaman gaharu tadi? Karena kan ini tanaman buah ya, mungkin sedikit berbeda kah? Sama aja. Kalau untuk di sini perlakukan tanaman sama aja kita karena semua tanaman kan mau buah mau kayu kan sebenarnya perlakuannya sama. Kalau di sini saat musim panas ya kita siram, saat dia butuh pupuk kita pupuk gitu. Seperti itu aja. Nah, terus juga nanti saya pengen coba lagi bawa pulang yang lain. Boleh. Bercanda gitu ya. Nah, tapi memang kalau berbicara untuk tanaman buah ya Kak Teguh, ternyata Iya. tadi juga kalau kita ngobrol sedikit bagaimana buah ini kan penting banget ya, kaya akan manfaat. Selain berserat, tentu demi kesehatan baik banget apalagi untuk pencernaan. Nah, jadi buat Sobat Iptek yang pengen coba bisa langsung datang aja nih ke pasar tradisional ya, Iya. mungkin ya ada di sekitaran Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Atau Oke? bisa juga ke Kebun Raya Cibinong. Nah, Biar itu bisa yang paling menikmati penting langsung tuh. dari pohonnya. Langsung dari pohon ya, seperti saya ini. Saya mau ngelanjutin makan dari buah mentega bisbul ini, tapi kita akan kembali usai jeda. Jangan kemana-mana, tetaplah di Kepo Iptek.
Oke Sobat Iptek, masih di Kepo Iptek, masih kepo dong ya. Kali ini kita juga masih berada di Kebun Raya Cibinong. Nah, masih juga ditemani oleh Kak Teguh. Kak Teguh, kali ini kita sudah berada di tanaman apa nih? Agak sedikit rindang ya di sini. Nah, di sini salah satu hutan yang cukup itu ya di Kebun Raya Cibinong udah mulai menjadi hutan gitu ya. Ini di belakang kita ada tanaman yang berkhasiat obat, yaitu tanaman secang. Secang, tanaman obat-obatan tanaman ya? obat-obatan. Berasal dari tanaman kerabat polong-polongan atau kacang-kacangan. Tanaman ini cirinya itu memiliki batang yang berduri. Oh, Dan jadi ini berduri, berduri dia tanaman semi merambat. Jadi tanaman semak gitu, termasuk tanaman semak. Oke, Tapi dan merambatnya ke samping atau memang ke atas? Oh, ke atas. Ke atas justru ya. Dia mencari tanaman yang lebih besar untuk menumpang. Sudah berapa lama juga nih hadir di Kebun Raya Cibinong? Ini umurnya udah 10 tahunan. 10 tahun. Iya. Dalam kondisi yang ini sudah termasuk bisa untuk diproses untuk obat-obatan Ya, kah? bisa. Kayu secang udah umur 5 tahun juga udah bisa. Karena dia tanaman yang nggak begitu permanen seperti tanaman kayu yang lainnya. Dia kayunya yang bisa digunakan untuk pengobatan. Nah, ini kan tanaman obat-obatan ya, memang khasiatnya untuk obat-obatan. Apa saja sih, mungkin seperti jenis-jenis penyakit apa gitu? Ya, kayu secang ini kayak akan zat Brazilin. Jadi itu zat Brazilin itu zat pewarna merah, pengawet atau pengawet alami. Tapi juga dia banyak mengandung senyawa yang baik untuk tubuh kita. Dia terdapat zat anti akne atau anti jerawat, anti agent, penuaan, serta juga buat anti inflamasi, anti peradangan. Nah, ini catatan khusus juga Iya, nih buat para wanita yang ingin merawat kulitnya, khususnya untuk yang berjerawat, mungkin adanya peradangan gitu ya. Ini bisa dengan proses dari tanaman ini. Ya, dia gitu ya. yang kita pakai ini air rebusan kayunya. Oh, jadi airnya nanti direbus. Jadi prosesnya gimana tuh kira-kira? Kita ambil kayunya yang ukuran sebesar lengan, nanti kita belah. Jadi di dalamnya itu yang hatinya itu yang warna merah. Yang udah merah itu yang bisa untuk dipakai untuk obat. Nanti direbus sekitar 15 menit. Nanti airnya kalau kita untuk jerawat kita bisa buat cuci muka. Kalau untuk buat peradangan atau obat demam gitu, kita bisa diminum airnya. Wow, ini sangat berkhasiat Dan banget. karena ini juga salah satu tanaman untuk campuran jamu tradisional. Kayak wedang jahe kan ada suka ada yang warna merah-merah, itu dari jahe merah ya gitu, dari ini. Dari ada campuran ya. kayu secang ini. Gitu. Nah, ini kan untuk prosesnya berarti kan termasuk cukup mudah lah ya, karena tinggal dipotong terus dibersihkan duri-duri yang ada di sekitarnya, terus bisa langsung direbus. Nah, tapi sebenarnya itu kan untuk khasiatnya. Nah, kalau untuk kegunaan secara lainnya gitu ada juga nggak sih selain untuk obat-obatan? Biasanya mungkin pohonnya digunakan untuk apa? Bisa juga nggak? Dia hanya untuk obat sementara untuk obat aja gitu. Herbal hanya gitu untuk ya. Herbal, salah satu tanaman herbal yang ada di Indonesia aja. Nah, berapa lama tuh kira-kira masa tanaman ini bisa tumbuh kembang dengan baik? Kalau untuk ini umurnya lumayan suka pendek. Umurnya pendek, mungkin hanya sekitar 15 tahun sampai 30 tahun dia nanti mati. Memang hanya satu saja yang saat ini di sebelah kita atau ada, mungkin banyak. di sekitar sini? Karena penyebarannya dia ada di Pulau Jawa, di Sumatera juga ada, Kalimantan juga ada. Oke, kalau tadi kita sudah mulai mengetahui tanaman kayu ya dari gaharu, terus juga tadi ada tanaman buah yaitu dari bisbul. Saya jadi lupa gitu ya. Soalnya emang agak rentan sama dengan baseball gitu ya. Bisbul, nah terus juga sekarang kita sudah berada di tanaman obat-obatan. Gimana? Sudah gak kepo lagi dong ya? Nanti juga kita akan menyaksikan sama-sama eksperimen seperti apa. Tetaplah di Kepo Iptek. Oke, saya akan menjelaskan proses okulasi. Tapi sebelum saya melakukan proses okulasi, saya ingin memberitahu kepada sahabat Iptek, apa sih itu okulasi? Okulasi merupakan metode pengembangbiakan tanaman secara vegetatif atau tidak kawin dengan cara menyambung pucuk atau menempel mata tunas pada tanaman sejenis untuk mendapatkan kualitas buah yang baik dan mempercepat hasil produksi buah pada tanaman tersebut. Nah, sebagai contoh, ini di depan saya punya tanaman buah bisbul atau buah mentega. Ini saya tanam dari biji. Dan untuk tumbuhnya dia perlu waktu 8 sampai 10 tahun untuk berbuah. Nah, dengan adanya teknik okulasi,
bisa mempersingkat proses pembuahan tanaman ini menjadi 4 tahun atau 5 tahun sudah berbuah. Nah di depan saya sudah ada pucuk tanaman bisbul dengan kualitas buah yang baik, seperti buahnya banyak, bentuk buah yang besar, daging buah yang legit, dan rasanya yang manis. Oke, sahabat Iptek, sekarang saya akan memulai proses okulasinya, dan alat-alat bahan yang kita gunakan pada saat ini yang pertama adalah yaitu tanaman bisbulnya sendiri sebagai entris bawahnya, dan pucuk bisbul ini untuk entris atasnya. Kita gunakan pisau okulasi, kita juga gunakan gunting stek. Di sini kita punya silet, di sini kita punya plastik tali PE yang saya udah potong-potong untuk mengikat nanti sambungan. Dan yang terakhir adalah plastik PE-nya untuk penyungkupan agar si pucuk tanaman ini bisa tumbuh dengan baik. Oke, kita langsung saja mulai prosesnya ya. Pertama, kita kurangin dulu jumlah daun yang ada di tanaman entris bawah. Nah, kira-kira itu 20 cm dari pangkal tanaman. Kita potong di sini. Oke. Kita ambil silet. Kita siapkan dulu untuk pucuk tanamannya yang akan kita sambungkan ke entris yang bawah. Kita kurangin daunnya ini untuk mengurangi penguapan agar si pucuk bisa tumbuh dengan baik. Karena kalau tidak dikurangi daunnya cepat mengering. Oke, selanjutnya kita sayat di sini di tengah, tepat di tengah tanamannya. Dan ini harus hati-hati karena kita menggunakan alat yang tajam. Oke, kira-kira kedalaman 2 cm. Nah, selanjutnya kita melakukan penyayatan pada pucuk. Kalau bisa kita lakukan penyayatan itu dengan cepat ya, untuk mengurangi risiko kekeringan dari tanaman pucuk ini. Oke, seperti ini. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam celah yang tadi kita sudah buat. Nah, untuk meningkatkan keberhasilan teknik okulasi ini, jadi si antara kulit ketemu kulit, entris atas dan entris bawah. Dan fungsi dari plastik PE yang sudah saya potong ini adalah untuk mengikat. Oke, kira-kira seperti ini. Dan langkah yang terakhir itu harus kita sungkup dengan plastik PE ini. Fungsi dari penyungkupan adalah untuk menjaga kelembaban si entris atas agar tidak cepat mengering. Oke, ini sudah selesai bagaimana cara proses okulasi pada tanaman buah bisbul atau buah mentega. Dan selanjutnya saya akan memberitahu Sobat Iptek, keunggulan dari okulasi itu adalah mempersingkat produksi buah pada tanaman. Kedua itu untuk mendapatkan hasil buah yang baik seperti tanaman induk yang ada pada entris ini. Dan yang ketiga, pohon menjadi lebih pendek dan kita lebih mudah untuk memanennya.
Dan yang keempat, kita bisa menanam tanaman ini di pot dan bisa berbuah di pot. Jadi kita nggak perlu memerlukan lahan yang luas untuk menanam pohon ini. Nah, tapi di balik keunggulannya juga kita ada kelemahannya kalau untuk teknik akulasi ini ya. Yang pertama, biasanya kalau tanaman hasil akulasi lebih rentan terhadap penyakit. Dan yang kedua, umurnya lebih pendek daripada umur yang kita tanam dari biji. Nah, sekarang saya akan jelaskan kelemahan dari teknik okulasi ini. Kelemahannya adalah yang pertama, biasanya tanaman hasil okulasi lebih rentan terhadap penyakit. Yang kedua, akan berumur lebih pendek daripada induknya. Dan yang ketiga, nggak semua tanaman itu bisa diokulasi, hanya tanaman yang berkepindu atau dikotil. Nah, nanti kalau sudah beres, kita okulasi sudah disungkuh seperti ini, kita taruh tanaman ini di tempat yang teduh dengan melakukan penyiraman rutin setiap hari. Nah, nanti kita tunggu sampai sebulan, baru nanti kita lihat progresnya seperti apa. Ini saya udah punya contoh yang sudah saya sambung sebulan yang lalu. Nah, indikator kalau kita berhasil melakukan proses okulasi itu munculnya tunas baru pada tanaman ini. Nah, seperti ini. Jadi muncullah tunas baru. Nah, ini menandakan proses okulasi yang kita lakukan itu berhasil. Nah, tapi karena sudah berhasil, jangan kita langsung taruh di tempat yang panas atau yang matahari terbuka. Kita taruh dulu di tempat-tempat yang teduh selama 2-3 bulan sampai muncul tunas-tunas baru di tanaman ini. Nah, Sobat Iptek, gampang kan cara untuk mengokulasi tanaman ini? Buat Sobat Iptek yang ingin mencoba di rumah, nanti tinggal ikutin saja proses yang tadi saya sudah lakukan dengan menggunakan alat-alat yang tadi saya sebutkan. Selamat mencoba! Gimana Sobat Iptek? Udah makin tahu dong ya, ternyata banyak banget berbagai tanaman yang ada di Kebun Raya Cibinong kali ini. Koleksinya banyak juga ya. Nah, buat kamu yang masih kepo-kepo tentang dunia sains, kita akan ketemu lagi di edisi berikutnya. Karena pastinya masih membahas tentang sains dan juga manfaat dalam kehidupan. Tidak terasa ya, saatnya Suara Madinah pamit undur diri. Sampai jumpa.